Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat menjalani aktivitas hari ini di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadikan suatu manfaat dan diberikan kelancaran, gitu ya Nak ya. Nah, oke. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Dipersilakan. Firman, bersiap. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak diucapkan selamat pagi semuanya. Hari ini udah pada sarapan apa belum Nak pagi ini? Sudah ya? Oh, ada yang belum? Yang belum. Nanti setelah pelajaran ini istirahat kalian bisa sarapan ya. Nah, setelah itu Pak Andri akan mengabsen kehadiran di kelas ini yaitu kelas 10 ya, jurusan TKJ gitu ya Nak ya. Yang pertama Irfiansyah, oke. Yang kedua Iswandi, nggak ada ya. Krisna Alfiansyah, Muhammad Dastin Patria, ada. M Hafiz Rizaldo. Pak Andri akan menyajikan lagu nasional. Kalian berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama yaitu lagu Padamu Negeri. Ya, nah silakan berdiri semuanya. Padamu negeri terjadi, padamu negeri Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Nak. Mengenai motivasi, bagaimana kita menjalani kegiatan KBM belajar ini melalui PTM terbatas ya. Sehingga di masa pandemi ini kita tetap semangat dalam belajar. Ini tayangan videonya Nak untuk menggugah motivasi kita seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat tayangannya. Nanti seperti biasa ya, coba diambil kesimpulannya. Tahun 2019 tak pernah mengira menjadi tahun untuk awal sebuah perubahan. Oke, siapa mau mengasih kesimpulan dari tayangan video ini? Intinya bagaimana? Silakan. Dari kesimpulan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa di tengah-tengah pandemi ini selama 2 tahun pembelajaran daring, kita harus semangat walaupun ada kendala internet atau semacamnya. Terus ya Jadi itu intinya. Terima kasih. Kali ini Nak, Pak Andri akan membawakan materi yaitu mengenai konfigurasi bias ya. Tentunya kita tahu bias itu ada pada setiap komputer yang kita gunakan, gitu ya Nak ya. Nah, nyata apa sih manfaat kita mempelajari materi ini, gitu ya? Tentunya ini Pak Andri akan tayangkan manfaatnya. Manfaat mempelajari konfigurasi BIOS. Yang pertama, siswa mampu memahami mengenai BIOS. Minimal itu ya, siswa mampu memahami mengenai BIOS. Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis BIOS seperti ini ya. Nah, itulah manfaat kita mempelajari konfigurasi BIOS. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Ini tujuan pembelajarannya Nak ya. Dengan disajikan slide PowerPoint, peserta didik dapat menerapkan konfigurasi BIOS dengan benar ya. Secara mandiri peserta didik mampu menjelaskan konfigurasi BIOS dengan tepat ya. Nah,
seperti materi kita yang sebelumnya ya mengenai instalasi sistem operasi ya, tentunya itu dilakukan ya pada saat kita melakukan setting BIOS terlebih dahulu ya. Sebelum kita melakukan instalasi Windows, tentunya kita harus men-setting dulu ya BIOS-nya. Sumpama nih, tadi siapa yang pernah instalasi sistem operasi, tunjuk tangan. Ayo. Udah ya, menggunakan apa? Flash disk apa menggunakan CD-ROM? Windows. Menggunakan CD-ROM. Kalau kamu menggunakan flash disk ya, tadi bilang ya, ya flash disk. Oke, mungkin ini sebagai pendahuluan. Nah, sebagai stimulus, nah, Pak Andri akan memberikan apa namanya pretest ya melalui Kahoot. Ya, silakan Anda persiapkan perangkatnya untuk akses menggunakan kahoot.it gitu ya. Silakan nak ya, kahoot.it. Pak Andri segera materi di Kahoot-nya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ini pretest kalian. Jadi ini kita melihat dan mengukur ya sejauh mana pengetahuan kita mengenai BIOS. Jadi seperti itu. Selanjutnya nanti nak untuk pembelajaran kita hari ini ya, untuk penilaiannya, tata cara penilaian ya. Nanti kita ada beberapa penilaian. Yang pertama penilaian sikap melalui LKPD. Oke, mungkin itu aja kita pendahuluannya. Konfigurasi BIOS ya, kalian tolong lihat ke depan ya. Konfigurasi BIOS. Nah ini penting nak ya, seperti Pak Andi bilang tadi ya. Konfigurasi BIOS ini penting kita lakukan pada saat kita pertama kali melakukan instalasi sistem operasi. Pak Andri ingin memberikan pertanyaan dulu ya. Sekarang siapa yang bisa sebutkan kepanjangan dari BIOS? Bisa, Firmansyah, silakan. Basic Input Output System. Ya benar ya. Sekarang Pak Andri akan memutarkan video mengenai konfigurasi BIOS ya, konfigurasi BIOS. Nah, sebelum Pak Andri memulai ya, ini ada kasus nih ya yang kalian harus selesaikan. Ya, yang kalian harus selesaikan. Gimana menyelesaikannya? Ya, tentunya dengan menggunakan diskusi, ya, diskusi kelompok, diskusi sesama teman, ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, gitu ya. Jadi ada sebuah komputer, ya, Core i3 speknya, RAM-nya 4 GB, harddisknya 120 GB, ya, mengalami kerusakan sistem. Oke, sebelum kita mulai, ya, Pak Andri akan tayangkan dulu. Pak Andri akan tayangkan video pembelajarannya. Kalian simak ya. Kalian simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Teman-teman semua, setelah kemarin kita belajar bersama bagaimana cara merakit komputer, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara setting BIOS. Oke, itu videonya. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi dua, ya, kanan dan kiri gitu ya, dua kelompok saja. Nah, Pak Andri akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelumnya kita sepakati dulu waktunya berapa menit nih. 10 menit ya, 10 menit lah ya, 10 menit kalian diskusi, kalian mencari sumber yang ada di internet, yang ada di Google Classroom juga Pak Andri sudah kirim di Google Classroom, di GCR. Oke, Pak Andri akan bagikan LKPD-nya. Silakan yang kesini ke pojok sebelah sana, ambil kursinya pindah ke sana. Nah, untuk mengkonfigurasikan BIOS-nya, ya, kalian bisa menuliskan jawabannya melalui lembar yang sudah disiapkan, seperti itu. Nanti Pak Andri akan pandu bila kalian menemukan kesulitan di situ.
Oke, sudah lewat waktunya 10 menit. Kita paparkan ya hasil pekerjaan kalian. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2, persiapkan diri Anda untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah Anda kerjakan. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi konfigurasi BIOS. Oke, sekarang kelompok 2 maju ke depan ya. Saya dari kelompok 2 namanya Firman Saprianto dan kelompok saya bernama Dias, Jaki, Helmi, Angga, Irfi dan Niko. Dan Fajri. Di salah satu setting waktu dan tanggal kita masuk ke BIOS dengan menekan tombol Del F1 atau F2. Dan terima kasih, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya, terima kasih pada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita beri kesimpulan. Siapa nak yang mau memberikan kesimpulan? Nak? Silakan, Viga. Kesimpulan dari video tersebut yaitu 1. Dalam sebuah komputer, tidak semua jenis komponen dapat dikonfigurasi menggunakan BIOS. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Viga. Jadi kesimpulannya untuk konfigurasi BIOS, pertama BIOS adalah satu program ya bahasa tingkat rendah yang digunakan untuk mengatur perangkat hardware yang ada di komputer kita. Jadi seperti itu ya nak ya. Oke, terima kasih. Oke nak, melanjutkan, Pak Andri memberikan tugas kepada kalian di Google Classroom ya. Kalian kerjakan dengan baik, tepat waktu ya. Yang mengerjakan sempurna akan mendapat nilai 100 ya. Yang tidak mengerjakan ya nanti tidak boleh ikut ulangan PTS ya. Jadi syaratnya harus mengerjakan tugas dan latihan dari Pak Andri. Jadi seperti itu ya, agar nilai kalian bagus. Nanti setelah pulang dari sekolah, kalian cek Google Classroom-nya. Setelah itu Anda kerjakan ya. Nanti Pak Andri akan menilai hasil kerja kalian. Gitu ya nak ya. Bagaimana sebelum kita menutup kegiatan ini, kita kahut dulu. Post-test menggunakan Kahoot. Ayo gunakan handphone kalian. Pak Andri pengen mengevaluasi kalian nih. Kan Pak Andri sudah menjelaskan nih. Sekarang Pak Andri review lagi menggunakan Kahoot melalui post-test. Lanjut ya. Oke. Next. Podium tes BIOS. Ketiga Galuh. Kedua Viga. Yang pertama Dias Anggoro. Ya, ore. Ini anak ya, hasil post test kita. Memang sudah pandai rangkum dari beberapa materi menjadi beberapa bagian dari post test ini ya. Oke gitu. Oke, pembelajaran ini kita akhiri. Ketua kelas memimpin doa untuk kita semuanya. Ketua kelas dipersilakan Saudara Firman Syah. Bersiap. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Selamat siang, hati-hati di jalan, tetap menjaga prokes ya, 3M.